Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 28 sampai 30. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, anak mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga.
karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersaksi tentang Allah dalam pelbagai masalah. Banyak orang tidak berkembang, tidak berhasil, dan gagal dalam hidup justru karena mereka tidak berani dengan tulus menjalani kesusahan dan tantangan. Yakub memilih untuk bersiap pergi dan hidup di Mesir, tidak sekedar untuk menemui anaknya Yusuf dan menghindari kelaparan. Ia pergi menjadi kesaksian bagi Firaun dan rakyatnya tentang kemahakuasaan Yahweh yang diimaninya. Allah berjanji untuk tetap menyertainya melalui pelbagai perlindungan dan bertambahnya keturunan. Keyakinan akan penyertaan Allah inilah yang mendorong dan meresapi Yakub beserta keluarganya untuk pergi ke Mesir. Saudara-saudariku terkasih, Injil Matius pada hari ini menekankan hal tentang penyertaan Allah dalam pelbagai momen penderitaan, masalah dan tantangan bagi semua yang percaya kepadanya. Bagi Yesus, hidup setiap waktu di dunia ini ibarat kehidupan seekor domba di tengah serigala. Artinya, sekali orang diberi hidup di dunia ini, manusia ibarat ditempatkan di tengah-tengah persoalan yang setiap detik menantang dan menguras kebahagiaannya. Hidup itu sedari awalnya sudah selalu berhadapan dengan masalah, tantangan, dan penderitaan. Namun, hal yang istimewa adalah pesan Yesus pada hari ini. Dengan menggunakan simbol kecerdikan ular dan merpati, Yesus mengajak untuk harus tetap bijak, bertekun, setia, sabar, pandai mengambil tindakan dan tidak terpancing emosi, tetap waspada, tidak khawatir karena bagi semua yang setia pada Tuhan, Tuhanlah yang akan berbicara untuk mereka. Maka kita harus bertahan setia dan Tuhan pasti menyertai. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi saksi tentang kualitas-kualitas hatinya yang terlihat melalui keutamaan-keutamaan seperti itu bagi sesama. Melalui kesabaran, ketekunan, cinta, kesetiaan, kerendahan hati, sikap tidak mundur dalam hal-hal yang baik dan luhur yang ditunjukkan pengikutnya, dunia mengenal siapa Allah itu. Dari kedua bacaan ini, kita belajar untuk siap menjalani hidup dalam situasi apapun, dimanapun kita berada. Hidup itu adalah suatu perutusan di tengah pelbagai tantangan, kesulitan, masalah, penderitaan, penolakan, dan bahaya.
Tetapi Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi bagi Dia melalui sikap tidak takut dan mundur, tetap menghadapinya dengan sabar, baik hati, bijak dan penuh iman. Semoga demikian. Amin.